Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai dashboard yang telah kami buat, yaitu dashboard interaktif rekomendasi tempat wisata 5 kota besar di Indonesia. Dengan anggota kelompok sendiri, saya Rasendria Arundati, dengan NRP 2043211059. Saya Nisa Lintang Maulidina dengan NRP 2043211035. Saya Nurhaliza Regasari, NRP 2043211069. Baik, lalu untuk hal yang melatar belakangi dibuatnya dashboard ini adalah Indonesia dengan kekayaan alam dan budayanya yang melimpah, menawarkan beragam destinasi wisata yang memukau, mulai dari pantai, pegunungan, hingga situs-situs bersejarah yang kental akan nilai budayanya. Setiap daerah di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri yang dapat dijadikan destinasi wisata. Banyaknya pilihan destinasi wisata ini sendiri seringkali membuat wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, merasa bingung dalam menentukan destinasi wisata mana yang akan dipilih. Oleh karena itu, sebuah platform yang dapat memberikan rekomendasi tempat wisata berdasarkan minat wisatawan menjadi sangat penting untuk dapat memudahkan wisatawan dalam menentukan tujuan perjalanan mereka. Baik, dalam dashboard ini terdapat 3 halaman utama. Untuk halaman pertama, yaitu halaman home, berisikan mengenai informasi jumlah tempat wisata di 5 kota besar berdasarkan kategori tempat wisatanya, yaitu terdapat 47 tempat wisata bahari, lalu terdapat 114 situs budaya, terdapat 105 cagar alam, 15 pusat perbelanjaan, 134 taman hiburan, dan yang terakhir terdapat 15 tempat ibadah. Lalu di bawahnya terdapat box-box yang berisikan daftar tempat wisata di 5 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan juga Yogyakarta. Dan apabila kita klik box tersebut, akan muncul daftar tempat wisata pada kota tersebut. Selanjutnya ada halaman rekomendasi wisata. Jadi di sini berisikan daftar rekomendasi wisata berdasarkan lokasi terdekat dari lokasi awal. Berdasarkan jarak terdekat dari lokasi awal. Jadi jika sedang berada di kota Jakarta, di Monumen Nasional, jika ingin berwisata di cagar alam, maka jarak terdekat dari Monumen Nasional ada Marga Satwa Muara Angke, Wisata Alam Mangrove Angke, dan Kebun Binatang Ragunan. Nah, di bawah map terdapat tabel yang berisikan daftar nama rekomendasi wisata, deskripsi tempat wisata, kategori tempat wisata, kota, harga, rating, metode pembayaran, dan jarak dari lokasi awal. Pada halaman analisis cluster, kita menggunakan analisis cluster untuk memberikan preferensi kepada wisatawan mengenai rating dan harga yang sesuai dengan minat mereka. Nah, apabila kita memilih kota tujuan wisata Jakarta, kemudian kita pilih kategori budaya, dan menentukan jumlah klasternya adalah 2. Kemudian diklik analisis cluster, maka akan muncul tampilan pada Cummins cluster, yaitu 2 cluster. Kemudian pada cluster pertama itu menunjukkan bahwa tempat wisata dengan harga yang tinggi dan rating yang tinggi. Kemudian pada cluster kedua itu menunjukkan rating yang tinggi dengan harga yang rendah. Apabila wisatawan tertarik untuk
mengunjungi tempat wisata dengan rating yang tinggi, maka dapat memilih tempat wisata dengan klaster kedua. Kemudian pada bagian pilih klaster, apabila kita pilih klaster kedua, akan muncul rekomendasi tempat wisata pada kelas kedua seperti Monumen Nasional, Kota Tua, Jembatan Kota Intan, dan lain-lain sebagainya dengan kategori dan informasi yang tertera pada tabel. Kemudian ada bagian rata-rata rating dan harga tiap klaster, itu menunjukkan pada klaster 1, rata-rata ratingnya itu 4,5. Kemudian untuk rata-rata harganya itu sekitar 100.000 untuk tiket masuknya. Kemudian untuk klaster kedua itu rata-rata ratingnya 4,41 dengan rata-rata tiket masuknya itu sekitar 3.387 rupiah. Dan inilah dashboard kami. Kami harap dashboard ini memberikan rekomendasi kepada wisatawan yang masih bingung untuk menentukan tempat wisata yang ingin mereka tuju, sehingga mereka dapat berwisata di Indonesia. Terima kasih.